Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kami mendengar kabar duka bahwa salah satu pusat perbelanjaan di kota Banda Aceh tertimpa kebakaran. Yang ingin kami sampaikan, pertama sekali, kami selaku umat Islam, saudara seiman dan saudara seislam, mendoakan semoga para investor, para pemilik saham, pemilik aset, dan pekerja di pusat perbelanjaan tersebut diberi ketabahan dan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah gantikan yang terbaik. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Insyaallah di balik setiap musibah pasti ada hikmahnya. Jadi jangan berprasangka tidak baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Berlapang dada, insyaallah itu cobaan dari Allah Subhanahu wa taala dan akan digantikan yang lebih baik. Kemudian yang kedua, kami ingin menyampaikan bahwa musibah yang terjadi kemarin adalah kebakaran dan bagaimana korelasinya dengan puasa. Karena ada orang-orang yang terlibat atau terdampak daripada kebakaran tersebut dan orang itu sedang menunaikan ibadah puasa. Paling tidak kami akan menjabarkan dalam beberapa bentuk contoh. A, misalnya petugas pemadam kebakaran bertugas untuk memadamkan api kebakaran. Maka dalam tugasnya, apabila ia tidak tahan dengan kondisi tersebut, sakit misalnya, dan kondisi-kondisi lain yang membuat dia harus berbuka puasa, maka baginya diperbolehkan untuk berbuka puasa. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Qur'an, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar." Barang siapa di antara kalian dalam kondisi sakit atau dalam perjalanan, maka diperbolehkan baginya untuk berbuka puasa dan menggantikannya di hari yang lain, yaitu di luar bulan suci Ramadan. Tapi ada konsekuensinya. Konsekuensi bagi orang ini adalah mengqadha sebagaimana yang telah disebutkan dalam ayat tadi, di hari yang lain. Cukup itu saja. Kemudian contoh yang lain, yang B, misalnya seorang petugas pemadam kebakaran dalam menjalankan tugasnya sebagai petugas damkar, dia ada tugas tambahan lain seperti menyelamatkan nyawa makhluk hidup. Baik makhluk hidup itu adalah manusia ataupun hewan yang muhtaram. Maka apabila dia melakukan tugas penyelamatan ini, menyelamatkan nyawa seseorang, diperbolehkan baginya apabila untuk penyelamatan tersebut butuh stamina sehingga dia harus berbuka puasa. Maka ada kebolehan baginya untuk berbuka puasa sehingga bisa menyelamatkan nyawa makhluk hidup tersebut. Namun demikian, dalam hal ini ada konsekuensinya, yaitu dia harus mengqadha puasa yang ia tinggalkan pada hari itu ditambah dengan membayar fidyah. Kenapa harus ditambah dengan membayar fidyah? Karena dia berbuka puasa atas dasar untuk membantu dan menyelamatkan nyawa orang lain, bukan dirinya sendiri. Maka dalam Al-Quran juga disebutkan, "Famanitturra ghaira baghiw wala adim fala itsma alaihi." Barang siapa dalam kondisi yang darurat, maka diperbolehkan baginya untuk memakan yang diharamkan, tapi dia sendiri pada dasarnya enggan dan tidak melakukannya secara berlebihan.
maka tidak ada dosa baginya. Nah, konsekuensi bagi orang ini seperti yang telah kami sampaikan tadi adalah boleh membuka puasa tetapi harus mengqadha ditambah atau plus membayar fidyah. Kemudian ada contoh yang ketiga, yang C. Apabila seseorang hartanya terbakar, dilalap oleh api, maka bagi orang ini boleh untuk berbuka puasa. Namun konsekuensinya tidak membayar fidyah, cukup menggantikan puasa saja di hari-hari yang lain. Dan sedikit yang membedakan antara yang kedua dengan yang ketiga, menyelamatkan nyawa seseorang itu wajib mengqadha plus fidyah. Tapi menyelamatkan harta itu hanya mengqadha saja, tidak perlu mengeluarkan fidyah. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ada manfaatnya dan ini bisa kita aplikasikan dalam contoh-contoh yang lain, musibah-musibah yang lain. Bisa saja ketika seseorang melakukan penyelamatan terhadap orang yang tenggelam, terhadap orang yang tertimbun bangunan roboh, terhadap orang yang terkena banjir bandang dan lain sebagainya, musibah-musibah lain, aturan-aturan ini berlaku. Dan ini adalah sebagai bentuk kemudahan dalam syariat Islam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.